Situasi perekonomian dunia saat ini sedang diselimuti awan gelap. 3 tahun terakhir memburuknya perekonomian global, salah satunya disebabkan krisis pangan dan juga energi yang terjadi banyak di beberapa negara. Krisis tersebut bermula dari saat pandemi COVID-19 terjadi dan disusul adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Tak disangka Indonesia memberikan sebuah harapan, bak datangnya pelangi setelah hujan. Indonesia telah menemukan energi terbarukan jenis baru, dengan ditemukannya bahan bakar minyak jenis baru yang hemat dan ramah lingkungan. Energi itu diharapkan bisa menggantikan bahan bakar fosil. Lalu, BBM apakah itu? Sebelum kita bahas, seperti biasa, tekan dulu tombol loncengnya agar aku semangat untuk membuat video-video berikutnya. Bensin sawit menjadi salah satu inovasi terbaru yang diperkenalkan pada Pekan Riset Sawit Indonesia atau Perisai, ajang Indonesia Palm Stakeholder Forum atau IPOS Forum di sebuah hotel di Medan. Membuat menarik, bensin sawit merupakan bahan bakar minyak BBM dari kelapa sawit dengan kadar oktan atau RON 110. Ini merupakan hasil penelitian Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan atau LPEK, Institusi Teknologi Bandung, dibiayai oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan PT Kemurgi Indonesia. Menarik karena oktannya jauh lebih tinggi daripada Pertamax loh. Bahkan untuk pembuktian, salah satu tim riset Institut Teknologi Bandung dan PT Kemurgi Indonesia Muhammad Ferian mengatakan bensin sawit atau bensa telah digunakan pada kendaraan sepeda motor KTM 390cc Adventure dengan menempuh jarak 2000 km dari Bogor ke Medan. Selama di perjalanan membawa 20 liter bensin sawit, kemudian dicampur dengan 20% dengan Pertamax Turbo, dan Pertalite. Tujuannya untuk mengetahui apakah dicampurnya bensin sawit atau bensa dengan BBM itu dapat merusak atau tidak sepeda motor yang digunakan. Diterangkan oleh Ferian, bensin sawit bisa digunakan 100% tanpa harus dicampur dengan BBM lain. Pihaknya ingin menunjukkan bahwa kalau dicampur saja dengan bensin lain tidak mengalami masalah, apalagi kalau murni tanpa dicampur. Tentunya sudah pasti bisa, karena bensin sawit ini memang bensin berbahan baku dari sawit dan secara kimia sama persis dengan bensin yang dipakai selama ini. Kehadiran bensin sawit ini bukan sekedar untuk diperkenalkan, tetapi juga untuk menepis isu yang menyebutkan produk sawit merusak lingkungan. Menurut Ferian, mengenalkan bensin itu gampang, namun yang tersulit adalah mengenalkan sawitnya. Namanya juga bensin sawit. Nah, sawit ini sering dituduh merusak, misalnya tanahnya yang rusak. PR-nya menjelaskan bahwa sawit jika diolah dengan cara yang benar, dengan teknologi yang benar juga memberikan banyak manfaat. Penelitian dari Institut Teknologi Bandung Profesor Dr. Subagjo yang mengembangkan bensin sawit ini menjelaskan, pihaknya telah memproduksi sebanyak 1000 liter. Diharapkan bisa dikembangkan lagi ke depan karena Indonesia memiliki perkebunan sawit yang cukup luas. Diungkapkan Subagjo awalnya mereka hanya memproduksi 200 ml per jam, kemudian 10 liter per hari, dan sekarang sudah memproduksi sebanyak 1000 liter. Jika ingin dikembangkan untuk skala lebih besar, maka menemui beberapa kendala, seperti pengoperasian sehari-hari membutuhkan dana yang cukup besar. Mudah-mudahan keinginan saya pada 2024, bensin sawit ini bisa dikembangkan menjadi lebih besar lagi, harapnya Dr. Subagjo. BPD PKS telah melakukan penandatanganan kerjasama penelitian dengan LPEK, Institut Teknologi Bandung, terkait pelaksanaan penelitian, inovasi lebih lanjut katalis dan teknologi bensin sawit, dan pengembangan teknologi memproduksi percontohan Industrial Vegetable Oil atau IVO. Seremoni dilakukan bersamaan dengan penandatanganan 46 perjanjian kerjasama penelitian dengan 24 lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga pendidikan oleh Direktur Utama BPD BKS, Edi Abdurrahman pada 20 September 2022 di Bogor. Lingkup kerjasama penelitian yang akan dilakukan antara BPD PKS dengan LPEK Institut Teknologi Bandung antara lain optimasi teknologi produksi bensin sawit atau bensa, dan penggunaan ragam umpan yang lebih fleksibel untuk mendapatkan bensa dengan harga yang lebih kompetitif, pengembangan teknologi percontohan IVO dan minyak makan sehat dengan kapasitas 5 ton TBS per jam, evaluasi keekonomian dan model bisnis produk pangan bernutrisi tinggi, pengujian karakteristik dan organoleptik minyak makan sehat.
Kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama 18 bulan, dilakukan melalui konsorsium peneliti dari LPIK Institut Teknologi Bandung, PT Kemurgi Indonesia, dan SIFES Institut Pertanian Bogor. Urgensinya dari penelitian ini adalah hilirisasi produk dari hasil bumi Indonesia, seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Hasil kebun sawit rakyat untuk pemenuhan ketahanan pangan dan energi melalui sinergi penerapan konsep ekonomi sirkular produksi minyak sawit premium, minyak makan, bensin sawit pada skala teknologi yang dapat diterapkan pada kebun sawit rakyat. Teknologi yang dikembangkan adalah proses produksi pengolahan TBS di kebun sawit rakyat dapat berjalan pada skala ekonomis yang membutuhkan investasi lebih murah sehingga memungkinkan petani untuk memilikinya melalui koperasi. Makan sehat yang dimaksud adalah minyak makan yang memenuhi standar internasional terkait kandungan 3M, CPD, dan tinggi kandungan beta-karoten. Mengingat penelitian ini ditujukan untuk implementasi langsung pada kegiatan perkebunan kelapa sawit rakyat. Kegiatan ini juga melibatkan petani sawit yang melakukan kemitraan hilirisasi kebun sawit rakyat dengan perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, cabang Sumatera Utara. Outputnya adalah dari hasil penelitian ini akan menghasilkan model kelembagaan yang direkomendasikan untuk melaksanakan operasional pengolahan minyak sawit skala kecil menjadi dua produk utama, yaitu minyak makan sehat dan produk bensin nabati biohidrokarbon. Pengembangan teknologi produksi percontohan IFO dan minyak makan sehat dari kelapa sawit ini diharapkan mampu menjawab permasalahan rantai pasok kelapa sawit yang tidak menguntungkan petani, sekaligus untuk menyiapkan konstruksi wilayah-wilayah sentra kelapa sawit yang mampu menyediakan sendiri kebutuhan pokok pangan dan energinya. Juga sebagai penerapan teknologi yang dapat mengolah hasil kelapa sawit rakyat menjadi bahan baku bensin biohidrokarbon sekaligus menjalankan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang pengembangan teknologi katalis dan bensin sawit yang terintegrasi dengan kebun sawit rakyat. Sampai di sini aja pembahasan kita kali ini. Masih banyak pembahasan yang menarik di video-video kita sebelumnya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu di bawah dan tuliskan pembahasan apa yang ingin kita bahas pada video-video berikutnya.